Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa kembali berada di channel YouTube saya, Khadijah Al-Madinah. Baiklah, sebelum saya berkata panjang lebar, saya ingin sekali berkata bahwa channel YouTube ini masih sangat memerlukan dukungan Anda, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Baiklah, langsung saja kita kembali ke topik kita hari ini, yaitu apa tujuannya menjadi seorang PMI, dan apa sih itu PMI? Baiklah, di sini yang saya ingin katakan, singkatan kepanjangan dari PMI sudah tentu kalian semua mungkin sudah banyak yang tahu ya, bahwa PMI itu adalah Pekerja Migran Indonesia. Nah, itu singkatan dari PMI, atau istilah zaman dulunya itu disebut dengan TKW ya, atau tenaga kerja wanita. Nah, kalau kita sudah bicara mengenai tentang Indonesia, ya, negara Indonesia atau negara kita sendiri, negara Indonesia itu tidak pernah sepi dari yang namanya topik PMI ya, ataupun TKW, dari sejak zaman dulu hinggalah zamannya sekarang. Oke, tapi bukan itu pembahasan yang akan saya bahas di sini ya. Kenapa? Yang di sini yang ingin sekali saya bahas ialah apa tujuan menjadi seorang PMI. Oke, kita sebagai rakyat Indonesia, kita bermigrasi, kita jauh-jauh, kita meninggalkan negara kita pergi ke negara lain dengan meninggalkan keluarga, dan juga kita tidak tahu apa dan bagaimana kehidupan kita di negara lain tersebut. Nah, kalau dari pengalaman dari pengalaman kawan-kawan semua, dan bahkan saya sendiri yang sebagai seorang PMI, bermacam-macam tujuan dan juga maksud ya, kenapa kita pergi ke negara lain. Apakah di negara kita sendiri belum ada pekerjaan? Tidak semestinya itu jawabannya. Dan menjadi seorang PMI itu tidaklah hanya sekedar keluar bekerja dari rumah, berpamitan dengan keluarga untuk terbang ke luar negeri dengan begitu saja. Sudah tentu di sana akan namanya berhadapan dengan berbagai macam mungkin entah kendala, permasalahan, dan berbagai macam jenisnya lagi. Nah, lalu apa hubungannya sholawat dengan seorang PMI ya, yang merantau jauh keluar dari negara sendiri? Oke, baiklah, sebelum saya berkata panjang lebar, saya akan bahas dulu satu persatu, yakni saya ingin menguraikan sebagai pengalaman sebagai seorang PMI ya, yang sudah tentu keadaan kita di negara orang ini adalah kita sebagai seorang pendatang ya. Yang namanya orang pendatang itu sudah tentu kita bukan berada di negara kita sendiri, sudah tentu kita merasa asing dengan dan juga belum terbiasa dengan budaya negara yang baru kita sampai tersebut. Nah, dengan sesuatu yang kita belum terbiasa itu, akan tetapi kita dituntut untuk bisa melakukan tanggung jawab yang sebelumnya kita belum pernah melakukan tanggung jawab tersebut. Ya, contohnya kita sekarang mau bicara kepada orang yang PMI yang mungkin bekerja sebagai asisten rumah tangga, ART. Nah, itu kita ini kan datangnya dari kampung, dari negara Indonesia. Nah, sudah tentu
negara kita itu cara kehidupannya, kebiasaannya sudah tentu tidak sama dengan keadaan negara lain itu. Belum tentu lagi itu berbicara mengenai perbedaan orang-orang itu sendiri. Contohnya, orang Indonesia, dia kebiasaannya, habitnya dia tidak sama dengan contohnya orang Cina atau orang Inggris atau bahkan orang Korea. Nah, dari situ saja sudah menjadi suatu challenging tersendiri ya, cabaran sendiri. Bagaimana kesusahan kita untuk bisa menyesuaikan permasalahan tersebut. Nah, di dalam kita melaksanakan tanggung jawab tersebut, sudah tentu akan ada yang namanya berbagai-bagai masalah yang akan kita hadapi. Mulai dari mungkin kita masih tahap training, belum tahu, dan juga keadaan kondisi keluarga itu bagaimana, dan dia maunya yang perfect, yang sempurna atas pekerjaan yang kita lakukan, akan tetapi kita belum bisa. Belum lagi pekerjaan yang ada waktunya dia non-stop, nggak ada berhentinya, dari bangun pagi sampai mau tidur lagi itu nggak ada berhentinya, dan itu belum termasuk lagi dengan tekanan yang diterima, belum lagi menghadapi kenakalan anak-anaknya ya. Nah, dari situ sendiri kita sebagai manusia sudah tentu kita akan mengalami culture shock yang kadang tuh membuat kita tuh rasa-rasa, kenapa aku datang ke sini gitu? Kenapa aku tidak mencari pekerjaan di sana saja? Kenapa harus mengejar gaji yang besar? Akan tetapi pekerjaannya tidak mudah sekali untuk diselesaikan. Tanggung jawabnya tidak mudah. Nah, itu terkadang ada yang berpikir seperti itu. Akan tetapi yang namanya kita sudah keluar dari rumah, terbang jauh-jauh, nggak mungkin apabila kita menemukan pekerjaan yang tidak sedap ataupun kondisi yang tidak mengenakan, terus kita langsung mau kembali lagi, kan itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, dari ucapan saya tadi, di situ menjelaskan bahwa kehidupan kita di negara orang ini tidak semudah penilaian tetangga-tetangga ataupun sesiapa yang berada di tanah air yang menganggap bahwa kerja di luar negeri ataupun berada di luar negeri itu enak, menghadapi gaji yang besar, menerima gaji yang besar setiap bulannya, bisa pergi sana pergi sini. Akan tetapi dia tidak melihat apa kondisi dalaman yang dirasakan oleh seseorang itu. Bahkan ya, yang mana bernasib kurang baik, dia bekerja di sini, mendapatkan bos ataupun majikan itu yang bukan hanya memberikan pekerjaan yang terlalu berat kepada dia, akan tetapi juga dia apabila melakukan kesalahan, dia main pukul, dia marah yang berlebihan. Nah, itu sedikit sebanyak itu sangat membuat pekerja tersebut tertekan, sangat-sangat tertekan. Nah, belum lagi dia memikirkan keluarganya yang di kampung, itu semakin lagi tertekan. Nah, saya rasa dari situ kita sendiri sudah boleh berpikir, menilai bahwa menjadi pejuang keluarga di negeri orang itu sangatlah beresiko dan bukan perkara yang mudah ya. Sangat beresiko, bukan perkara yang mudah, dan sangat-sangat memerlukan yang namanya ekstra kesabaran, perjuangan demi suatu tekad dan tujuan yang kita bawa dari rumah, bagaimana untuk menggapai kesuksesan. Nah, di situ. Lalu apa hubungannya dengan seorang PMI yang mengalami kesibukan setiap harinya, mungkin bahkan tertekan, menghadapi semua permasalahan, dengan apa hubungannya dengan riyadhah sholawat? Oke. Riyadhah sholawat yang saya amalkan selama saya bekerja menjadi seorang PMI. Sholawat Jibril 4.444 kali. Di situ apa yang sudah saya rasakan teramat sangat membantu segala bentuk kepayahan,
rasa tertekan, kesulitan yang sedang kita hadapi, bahkan kesempitan rezeki yang sedang kita hadapi ketika kita berada di negara orang tersebut. Apabila kita menjadi seorang PMI di negara orang, hidup sendirian, tidak ada pertolongan siapa-siapa, seharusnya kita memang lebih banyak lagi untuk kita mengamalkan riyadhah sholawat tersebut. Nah, apabila mempunyai waktu yang luang, kita bukan hanya mengamalkan 4 saja, kita mengamalkan double yang bisa mencapai 8.000, yang bisa mencapai 10-an ribu, bahkan ratusan ribu. Nah, di situ barulah efek ataupun kesan dari riyadhah sholawat tersebut dapat menghilangkan ataupun mengurangkan tekanan yang begitu berat dan juga permasalahan yang sering kali timbul entah dari mana sumbernya. Nah, di situ dapat sekali meringankan. Karena ya sesuai dengan ayat suci Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, maka hati akan menjadi tenang. Nah, tidak kira kondisi kita itu di mana, seperti apa, sedang merasa tertekan ataupun kesulitan, apabila kita mengingati Allah. Mengingati Allah itu banyak jabarannya ya. Bisa sembahyang, bisa sholawat, bisa mengaji Al-Quran, berpuasa. Nah, akan tetapi itu semua adalah amalan yang kita lakukan dalam satu kali selesai. Apabila kita contohnya sholat, kita sudah selesai sholat, kita melakukan aktivitas lain, nah kita disarankan untuk melakukan ibadah yang ringan, yang bisa dibawa berbuat apapun, atau kita juga boleh menghususkan waktu, yakni dengan cara berzikir ya. Berzikir itu ya salah satunya sholawat itu tadi. Dengan melakukan sholawat, meskipun kita sedang bekerja, maka apa yang dirasakan, rasa was-was, rasa tertekan yang dirasakan oleh seorang PMI, maka dia akan mendapatkan hati yang tenang, pikiran yang luas, dan rezeki yang murah, insya Allah. Karena teramat sangat rugi ya jika kita merantau jauh-jauh dengan tujuan untuk mencari uang demi keluarga yang berada di Indonesia, di kampung. Akan tetapi kita hanya fokus pada satu tujuan, yaitu mencari uang saja, tanpa kita ada sesuatu amalan yang bersebelahan yang mendampingi pekerjaan kita tersebut. Itu adalah teramat sangat disayangkan ya menurut saya. Ya, kenapa saya bilang begitu? Kita ibaratnya kan begini, kita sanggup tuh, kita jauh-jauh pergi dari tanah air, kita ke negara orang. Itu adalah bentuk ikhtiar kita sebagai manusiawi, dan kita siap dengan segala resikonya. Nah, akan tetapi kenapa kita tidak mau mengambil jalan yang bukan manusiawi saja, yakni jalurnya melalui Yang Maha Kuasa, Yang Maha memberi rizki, Yang Maha memberikan pertolongan akan segala keluh kesah kita. Kenapa kita hanya fokus pada usaha ikhtiar kita sebagai manusia saja? Nah, itu suatu kenyataan yang banyak sekali saya perhatikan kebanyakan dari masyarakat kita sendiri lakukan. Dan itu teramat sangat sayang sekali ya kalau hanya seperti itu, hanya fokus kepada ikhtiar kita semata-mata. Saya paham mungkin apabila di siang hari teman-teman semua bekerja, nggak ada waktu untuk mengamalkan riyadhah sholawat 4.444 kali. Kita sebagai pekerja, sebagai manusia, kita seharusnya kita mencari peluang tersendiri untuk kita banyak melakukan amalan-amalan tersebut ya. Oke, kalau misalkan yang belum mempunyai waktu untuk berriyadhah sholawat
444 kali, kalian bisa melakukan sholawat di sepanjang aktivitas kalian di dalam sehari-hari ya. Contoh kita masak, kita nyapu, kita bekerja sambil buat apa, itu kita bisa mulut kita dan hati kita bersolawat. Nah, akan tetapi jika nanti sudah selesai waktu malam hari ketika sudah mau tidur, nah di situ kalian bisa menyempatkan waktu, ambil waktu untuk menghususkan waktu untuk kita bersolawat. Nah, selepas bersolawat, nah lalu kita kita mohon hajat yang kita ada kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita untuk kita mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, dan melancarkan segala urusan kita. Nah, jika kita sudah bisa mengamalkan sholawat tersebut, nah jangan lupa kita jaga keistiqomahan kita ya, istiqomahan kita setiap hari. Untuk bagi pekerja yang seorang PMI, ketika malam hari di situ adalah waktu yang free. Nah, jangan kita hanya memanfaatkan waktu kita itu hanya untuk melihat handphone dengan cerita-cerita perkara-perkara yang kurang berfaedah ya. Walaupun ada kalanya kita perlu hiburan, akan tetapi jangan semuanya kita jadikan hiburan. Begitu. Sebagaimana Anda rela meninggalkan keluarga, ibu bapak dan anak-anak dan sebagainya demi mencari uang. Nah, kenapa Anda tidak sekaligus fokus terjun sekalian untuk mencari uang, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita rizki yang jauh lebih besar, jauh lebih mudah kepada kita untuk kita bawa kembali ke kampung halaman kita. Nah, dari peristiwa tersebut, alangkah baiknya jika para mbak-mbak PMI semuanya di berbagai negara kita bekerja, jangan hanya bekerja. Kita juga harus mempunyai suatu amalan, yakni kita lebih memfokuskan sholawat, mengistimewakan sholawat kepada Nabi Muhammad, dan setelah itu baru kita memohon hajat-hajat kita, agar supaya kita di sini itu balance ya, atau seimbang ya. Kita bekerja sebagai ikhtiar kita sebagai manusia, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui riyadhos sholawat itu untuk memudahkan urusan kita dari Allah Subhanahu wa taala, agar memberikan kita rezeki, kelancaran, keselamatan, dan bisa kembali ke tanah air dengan membawa keberhasilan, membawakan hasil yang bermanfaat. Nah, akan tetapi saya juga ingin berpesan, apabila kita berada di negara orang, kita sudah bekerja, kita menjalankan riyadhos sholawat, dan ingat kita juga harus menjaga yang namanya halal haram, yang namanya juga melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kewajiban kita itu kita tidak boleh tinggalkan, kita juga harus menjaga. Oke, baiklah, saya rasa cukup sampai di situ dulu cerita-cerita saya hari ini. Semoga kalian yang sedang berada di negara orang, Allah Subhanahu wa taala jaga, berikan keselamatan, kesehatan, dan kelak bisa membawa hasil yang terbaik ke tanah air dengan kondisi yang semakin sukses, yang tidak sama seperti sebelumnya. Akan tetapi kalian juga harus senantiasa ingat bahwa kita sebagai manusia ini, ikhtiar adalah tugas kita. Kita jangan lupa dengan yang maha memberi rezeki. Jika kita hanya melakukan satu ikhtiar saja tanpa kita mau mendekatkan diri kepada yang maha memberi rezeki, itu sangat disayangkan sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah pun memberitahu kepada kita, apabila kalian bertakwa maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita, hamba-hambanya, dari arah yang tidak disangka-sangka dan secara berpanjangan insyaallah. Baiklah, itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.